Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan fillah, azani wa iyyakum, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melanjutkan majelis-majelis pengajian kita. Semoga pengajian kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan serta keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Islamic Center Al-Ittihad dan juga kepada panitia pengajian. Jazakumullahu khairan atas ta'awunnya dalam penyelenggaraan majelis-majelis pengajian. Jazakumullahu khairan. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita masih melanjutkan membaca Nazm Sulamil Wusul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami Asy-Syafi'i rahimahullah, dan diberi sejumlah catatan keterangan ringan oleh Asy-Syaikh Al-Habib Alawi As-Saggaf wafaqahullah. Ini majelis yang ke-9 di rekaman, itu sudah majelis yang ke-9 di halaman 56. Syekh Hafidz beliau mengatakan rahimahullah, faslun fi bayani ma waqa'a fihi al-'ammatu al-yawma mimma yaf'alunahu indal qubur wa ma yartakibunahu minasyirkis sarihi wal ghuluwil mufriti fil amwat. Ini adalah sebuah pasal fi bayan yang menjelaskan ma waqa'a fihil ammah, ya, apa yang dilakukan atau apa yang terjerumus di dalamnya orang-orang awam al-yauma di hari ini. Mimma yaf'alunahu, dari perkara-perkara yang mereka lakukan di indal kubur, di kuburan-kuburan, terutama kuburan-kuburan orang soleh. Wa ma yartakibunahu, serta apa yang mereka perbuat, minasyirkis sarih, berupa kesyirikan yang terang benderang, wal ghuluwil mufrid, serta sikap berlebihan yang melampaui batas, fil amwat, terhadap orang-orang yang telah dikubur dari kalangan orang-orang soleh. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca alhamdulillah tentang
ziarah kubur. Ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang bid'ah, dan ziarah kubur yang syirik. Ya, ini adalah pertemuan terakhir kemarin bahwa ziarah kubur itu ada yang syar'i, ziarah syar'iyah, ada ziarah yang bid'iyah, dan ada ziarah yang syirkiyah. Ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, ya. Bisa di murojaah, bisa didengar ulang, rekamannya ada di Telegram Sekolah Fikih, ya, channel Telegram, atau bisa disimak di YouTube, ya, di YouTube Abu Unaisa, ya. Nah, sekarang yang akan diterangkan oleh Syekh Hafidz adalah beberapa praktek yang dilakukan oleh orang-orang awam di zaman sekarang di pekuburan-pekuburan, ya. Terutama yang akan beliau sorot adalah praktek-praktek kesyirikan yang sharih, kesyirikan yang terang benderang, kesyirikan yang jelas-jelas itu kesyirikan, dan sikap yang berlebihan melampaui batas, ya, terhadap pekuburan, yakni dalam memuliakan orang-orang yang telah dikubur. Ya. Ini memang, ya, menjadi satu bahasan tersendiri di kalangan para ulama, karena kita ingat, ya, bahwa kesyirikan pertama kali terjadi di tengah umat manusia, ya, dan sebab pertama umat manusia, anak cucu Adam itu meninggalkan Islam dulu di kaumnya Nabi Nuh, itu adalah sebab apa? Kesyirikan kubur. Sebagaimana dalam tafsir yang Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Para tokoh masyarakat kaum Nabi Nuh berkata kepada orang-orang awam mereka, la tadharunna alihatakum, kalian jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Terus disebut Tuhannya, wala tadharunna waddan, jangan kalian sekali-kali tinggalkan peribadahan kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, haula asma rijal qaumin salihin min qaumin Nuh. Ini 5, ya, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala 5 orang soleh ini wafat, maka para pengikutnya mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Akafu ala kuburihim. Ya. Fa'auha ilaihim asyaitan. Maka kemudian setan membisikkan kepada mereka, anin sibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna indaha ansoban, agar mereka bikin patung-patung di tempat-tempat para orang-orang soleh itu dulu bermajelis, mengajar, berzikir, dan beribadah. Dibuatkan patung di sana, ya, wasammau bi asma'ihim, dan agar patung-patung itu diberi nama dengan
Nama orang-orang soleh ini patung Wat, ini patung Suwa, ini patung Yahus, ini patung Ya'uq, ini patung Nasr. Fafa'alu, mereka pun mengerjakan bisikan setan itu. Walam tu'bad, tetapi berhala-berhala orang-orang soleh yang telah dikubur itu belum diibadahi, belum disekutukan dengan Allah Azza wa Jal. Falamma halaka ulaika wa nusyal ilm, ketika generasi ini habis, wa nusyal ilm, ya, ada dua penafsiran di kalangan para ulama wa nusyal ilm di sini. Yang pertama, dan pengetahuan tentang asal muasal berhala itu, patung-patung itu sudah dilalaikan. Pengetahuan asal muasal patung-patung itu sudah terlalaikan, ya. Karena alnya di sini ahdi dzikri, nusyal ilm, alnya ahdi dzikri, patung-patung ilmu tentang patung-patung itu. Makna yang kedua, ahdi dzihni, yakni ilmu tauhid wasyirik. Ya. Generasi mereka habis dan ilmu tauhid, ilmu tentang tauhid wa ilmu tentang syirik nusi sudah dilalaikan oleh generasi berikutnya. Abaduhum, ya, au ubidat, maka berhala-berhala itu pun diibadahi selain Allah. Ubidat min dunillah, ya. Mereka ibadahi selain Allah. Syekh Muhammad rahimahullah di kitab Tauhid apa? Ya, bab, ya, inna awwala sababi kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis sholihin, ay fi kuburi sholihin. Sebab penjelasan, sebab pertama manusia, ya, murtad, kufur dan meninggalkan Islam adalah sikap memuliakan kuburan orang-orang soleh yang berlebihan melampaui batas yang diperbolehkan oleh syariat. Dikatakan dalam judul itu oleh Syekh Muhammad, wa tarkihim dinahum, ya, sababal kufri, awal sababal kufri bani Adam wa tarkihim dinahum. Sebab pertama atau pertama kali sebab kufur bani Adam dan pertama kali sebab mereka meninggalkan Islam, karena sebelum kejadian itu manusia semuanya Islam, tidak ada yang kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kana nas ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ayat dalam surat Al-Baqarah itu. Kana nas ummatan wahidah. Manusia itu dulu satu umat. Kata Abdullah bin Abbas, kan baina Adam wa Nuh asrat qurun kulluhum al-Islam. Manusia itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, mereka semuanya beragama Islam. Kulluhum ala tauhid, semuanya mereka di atas tauhid. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin. Ada kalimat yang tidak disebut dalam teks, tapi dalam penerjemahan wajib diterangkan. Ya. Fa asyraku. Ya. Kana nas ummatan wahidah. Ay ala dinin wahid. Alal Islam, ala tauhid. Manusia itu semuanya dari Adam sampai Nuh satu agama Islam di atas tauhid. Fa asyraku billah. Lalu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di kaum Nabi Nuh. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi setelahnya. Ya. Dan berhala-berhala yang 5 tadi itu bertahan, ya, sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad di Kasyfus Syubuhat, wa huwa alladzi kassara suwara haula'is salihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan berhala-berhala orang soleh itu tadi, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Coba antum bayangkan aja, berhala itu dari zaman Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh saja hidupnya berapa? 950 tahun. Belum nabi-nabi yang lain, sampai Nabi Nuh ini kan rasul pertama. Ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Ya. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Pertama. Ya. Sampai Nabi SAW menghancurkannya. Itu pun bukan di awal Nabi SAW berdakwah. Ketika Fathu Makkah. 20 tahun setelah beliau jadi Nabi dan Rasul. 20 tahun. Ya, 13 tahun di Makkah, kemudian ditambah 7 tahun sampai terjadinya Fathu Makkah. 20 tahun beliau berhasil menghancurkan berhala itu. Jadi jangan buru-buru kalau dakwah. Ya, maunya 1 hari pengajian langsung selesai semua. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 20 tahun. Ya, 20 tahun. Padahal pengajian beliau nggak bulanan ya kan, nggak pekanan, nggak bulanan kan, iya, tiap waktu. Satu pelajaran disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ya di penjelasan Kasyfus Syubuhat, agar kita memperhatikan, coba perhatikan bagaimana kesyirikan itu. Kalau sudah terjadi kesyirikan pada diri manusia, maka sulit untuk dihilangkan, tidak mudah untuk menghilangkannya. Sejak zaman Nabi Nuh baru berhasil dihancurkan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pelajaran lain tadi yang sangat jelas bahwa pertama kali yang menjadi sebab umat manusia meninggalkan Islam itu adalah syirik kubur. Alhamdulillah. Maka para ulama di pembahasan kitab At-Tauhid, mereka akan membahas tentang syirik kubur ini. Ya. Tapi kemarin kita sampaikan bahwa di penjelasan sebelumnya, di generasi-generasi awal Islam, pembahasan syirik kubur ini bisa dibilang sangat-sangat jarang sekali dibahas. Jarang sekali dibahas. Kenapa? Karena belum terjadi. Di zaman awal-awal Islam belum terjadi. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang hidup di tahun 200-an Hijriyah ya. Beliau hidup di abad ketiga, awal abad ketiga ya. Beliau memustahilkan kalau ada orang Islam sampai melakukan apa? Bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan nama makhluk. Seorang muslim bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan itu mustahil ketika beliau menjelaskan tentang Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Dan membawakan hadis ya, man irtahala wa nazala manzilan ya faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurahu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Ya, siapa yang singgah satu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan diganggu oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya.
minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Ya, menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, firman-firman Allah itu bukan makhluk. Karena mustahil kata seorang muslim ya minta perlindungan, demikian juga bersumpah kepada selain Allah Azza wa Jalla, isti'adzah kepada selain Allah Azza wa Jalla, mustahil ya. Tapi sudah disinggung sedikit-sedikit Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari di Syarhus Sunnah ya, mulai sudah sedikit menyinggung tentang menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, tentang sholat ya untuk selain Allah, disinggung di Syarhus Sunnah. Tapi belum terjadi. Nanti di abad keempat baru ya orang-orang Bani Fatimiyah dari kalangan Syiah Batiniyah ya, yang sebenarnya bukan Bani Fatimiyah tapi Bani apa? Ubaid ya, Ubaidullah Al-Qaddah ya. Bani Ubaid, mereka lah orang-orang pertama yang kembali menghidupkan syirik kubur. Maka sejak saat itu barulah para ulama menulis, dan mereka ya didukung penuh oleh satu aliran batiniyah yang dikenal dengan Ikhwanus Shafa. Yang dikenal dengan apa? Ikhwanus Shafa. Yang mereka memiliki rasail Ikhwanus Shafa, memiliki panduan-panduan ya untuk para pengikut Ikhwanus Shafa ya, untuk para pengikut Ikhwanus Shafa. Jadi ya ada satu logika mereka yang sangat berbahaya ya, tidak masalah orang itu ya minta-minta atau beribadah kepada bintang, kepada matahari, rembulan, kepada berhala, kepada patung, kepada kuburan dan sebagainya, daripada mereka ateis, tidak percaya Tuhan sama sekali. Ya, jadi ini Ikhwanus Shafa ini kaum mendang-mending ya, iya, masih mending itu dia punya Tuhan daripada nggak punya Tuhan sama sekali katanya, ya, masih mending itu dia punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya batu, Tuhannya kuburan, masih mending daripada nggak punya Tuhan sama sekali. Iya, itu salah satu logika yang berbahayanya dari rasail Ikhwanus Shafa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan minasyirkis sharih, asyirkus sharih ya, hal-hal yang terkait dengan syirik kubur ada beberapa yang khafi, syiriknya itu samar ya, syiriknya itu samar sehingga tidak boleh seseorang ya terburu-buru memvonisnya ya. Ada yang syiriknya itu sharih, syiriknya itu jelas-jelas itu syirik ya, maka tidak boleh seseorang tawakuf, seseorang enggan ya, ogah-ogahan ya, dengan dalih kehati-hatian, tidak terburu-buru ya memvonis perbuatan dan pelakunya ya. Ini perbedaan antara syirik sharih dengan syirik khafi ya. Syirik khafi seseorang hendaklah berhati-hati, tidak terburu-buru sampai dia benar-benar mengetahui bahwa perbuatan itu adalah syirik. Sama-sama syirik akbar ya, sama-sama syirik akbar tapi khafi ya, sama-sama syirik akbar ya tapi khafi ya, masih samar ya. Yang kedua syirik sharih ya, yang syirik yang jelas-jelas syirik, maka tidak ada yang namanya enggan, yang namanya ya tawakuf ya dengan dalih tidak terburu-buru, tidak ada ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Suwayyih di Al-Furuq ya, ketika menjelaskan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Kita baca bait-bait syairnya ya, nazamnya kita baca. Qala rahimahullah, wa man 'alal qabri sirajan aw qada
awibtana 'ala dharihi masjida fa innahu mujaddidun jihara li sunanil yahudi wan nasara. Waman dan barang siapa saja, alal qabri, yang di atas kubur, sirajan auqada, ay auqada sirajan, menyalakan siraj, menyalakan pelita obor. Dan siapa saja yang menyalakan obor di atas kubur, ya, nyalakan obor di atas kuburan. Awibtana 'ala dharihi, atau dia membangun, ya, apa, masjid 'ala dharih, di atas kuburan. Memasang obor pelita di atas kuburan, atau membangun masjid di atas kuburan. Fa innahu mujaddidun jiharan, maka ini orang benar-benar dia adalah seorang mujaddid, benar-benar dia adalah pembaharu, ya, orang yang menghidupkan kembali, jiharan, terang-terangan, ya, pembaharu, menghidupkan kembali apa? Mujaddid apa? Li sunnanil yahud wan nasara, ya, bid'ah-bid'ahnya Yahudi dan Nasara, tarekahnya Yahudi dan Nasara. Karena sunan itu jamak sunnah, sunnah itu artinya tarekah, ya, mahmudatan kanat, ya, au mazmumatan. Sunnah itu tarekah, ya, bisa baik bisa buruk, ya, bisa sunnah sayyi'ah, bisa sunnah hasanah, ya, bisa sunnah sayyi'ah, bisa sunnah apa? Hasanah. Kalau sunnah ada, sunnah hasanah ada, ya. Kalau sunnah hasanah ada. Nabi SAW sebutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadzwal quddah bil quddah. Mayoritas kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Sunnah apa? Sayyi'ah, sunnah yang buruk, sunnah yang tercela. Makna sunnah di situ apa? Tariqah, ya, tariqah, ya, tarikat, ya, tariqah, ya. Jadi kata beliau rahimahullah, orang Yahudi, orang Nasara itu punya tariqah, punya sunnah sayyi'ah, punya sunnah yang buruk. Apa? Kuburan dikasih obor, dikasih pelita, ya, dikasih lampu sukle, ya, dikasih lampu, ya, lampunya yang dihias berwarna-warni, ya, lampunya kerlap-kerlap, ya, dan membangun masjid, ya, membangun masjid, ya, membangun tempat untuk sholat di kuburan, ya, itu adalah sunnah sayyi'ah, ya, tarekoh buruknya orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di sini dibawakan oleh Al-Habib, laknatullah ala yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Kata Syekh Muhammad di Kitab Tauhid, wassalatu indaha min ittikhadhiha masajid wa illam yubna fiha. Salat di kuburan, ya, salat di kuburan, sengaja datang ke kuburan untuk salat di kuburan, itu termasuk, ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, walaupun tidak ada bangunan masjidnya, walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Orang-orang jahiliyah, ya, yang tadi kita di awal kita baca kisah kaum Nabi Nuh ketika menjadikan kuburan itu sebagai masjid, apa mereka? Itikaf. Falamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka mati, orang-orang soleh itu, para pengikutnya itikaf di kuburan itu, menjadikannya masjid. Ya. Kalau dalam Islam kan itikaf itu di masjid, ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah, antum akifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di
masjid. Sedangkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itikafnya di kuburan, itikafnya di berhala-berhala sebagaimana dalam surat Al-Maidah itu. Ya. Ketika Nabi Musa berhasil ya menyeberangkan pengikutnya Bani Israel dari Laut Merah, ya. Kemudian mereka ketemu dengan ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya. Mereka ketemu dengan satu masyarakat yang iktikaf di berhala mereka. Ya. Atau iktikaf di pohon-pohon yang diyakini oleh mereka, seperti dalam kisah apa? Dalam kisah Dzatu Anwat. Ya, dalam kisah Dzatu Anwat. Ya. Wa kana lil musyrikin ya sidratan yuqalu laha Dzatu Anwat yanutuna biha aslihatahum wa yaqufuna indaha. Ya, dalam hadis itu orang-orang musyrik itu punya pohon bidara yang dikeramatkan. Mereka gantung, disebut Dzatu Anwat. Mereka gantung senjata-senjata mereka pada pohon itu, dan mereka biasa iktikaf, tirakat di bawah pohon itu, di sekeliling pohon itu. Yaqufuna indah. Ya. Jadi ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Pertanyaannya, apakah memasang obor pelita pada kuburan atau lampu kalau sekarang dan membangun kuburan sebagai masjid itu masuk kesyirikan? Ya, jawabannya apa? Bukan. Ya, jawabannya bukan termasuk kesyirikan. Ya, jawabannya bukan termasuk kesyirikan. Ya, tapi disepakati keharamannya. Ya. Inna min syiraril khalqi indallah man adrakathumus sa'ah wa hum ahya wal muttakhidina al kubur as-suruj wal masajid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sabdakan apa? Seburuk-buruk manusia itu mereka yang ketemu kiamat hidup-hidup dan yang menyalakan obor pelita di kuburan dan menjadikannya masjid. Ya. Kam hadzaral mukhtaru an dawala'an fa'ilahu kama rawa ahlus sunan. Kam khabariyah, ya, berapa banyak. Al mukhtar yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadzara telah memperingatkan umatnya anda dari perbuatan itu. Perbuatan tadi apa? Membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan obor pelita di kuburan. Ya, kuburan dikasih obor, dikasih pelita. Berapa banyak Nabi SAW telah memperingatkannya. Ya, bukan hanya memperingatkan. Ya, sebagaimana dalam hadis itu, fa inni anhakum an dzalik. Ya kan? Walaan, bahkan beliau melaknati. Ya. Bahkan beliau melaknati. Ya. Sebagaimana hadisnya tadi kita baca. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit di akhir hayat beliau, ya, Ummu Salamah yang pernah hijrah ke Habasyah bercerita tentang Habasyah dan ya gereja-gereja di sana, wa ma fiha minas suwar. Ya, dan patung-patung orang soleh yang ada di gereja-gereja itu. Maka Nabi SAW sabdakan apa? Dan beliau sedang sakit, sakit yang terakhir. Ulaiki idza mata fihim rajul saleh awil abdus saleh banau ala qabrihi masjidan wa sawaru tilka suwar. Ya,
Ala fala taf'alu dzalik fa inni anhaakum an dzalik. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, kalau ada nabi atau orang soleh yang wafat di kalangan mereka, maka mereka bangun kuburannya. Ya, mereka bangun masjid di kuburannya. Dan mereka bikin patungnya. Ya. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis riwayat Muslim ya. Jangan kalian melakukan itu, aku melarang kalian, kata Nabi SAW. Di berapa banyak Nabi SAW Al-Mukhtar telah melarang, memperingatkan akan hal itu dan melaknati fa'ilahu, pelakunya, melaknati pelakunya. Pelakunya itu yang membangun maupun yang melestarikan. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawarrad, itu yang membangun. Wa man amila amalan laysa alaihi amruna fawarrad, itu yang melestarikan. Ya. Kama rawa ahlus sunan, sebagaimana ya ahlus sunan telah meriwayatkannya. Ya, ahlus sunan, ahlul hadis telah meriwayatkannya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Musnad dan sebagainya. Ya. Bal qad naha 'an irtifa'il qabri wa an yuzada fihi fawqa shibri. Bahkan yang lebih ringan dari itu, lebih ringan dari membangun kuburan sebagai masjid, lebih ringan dari ya menyemarakkan masjid, memeriahkan masjid. Ya. Pas sekarang masih ada orang Islam yang pergi ke Yaman sana, pergi ke Hadramaut sana. Saya dulu pertama tiba di Hadramaut itu, saya pikir itu perkampungan. Ya, saya pikir itu perkampungan, bagus, dicat putih-putih, karpet, ada karpetnya, bagus. Tak taunya kuburan. Dari pemukiman itu kelihatan di perbukitan itu. Ya, saya pikir itu pemukiman warga. Ternyata itu pemukiman apa? Mayat. Kuburan. Ya, lebih mewah dari pemukiman warga. Ya. Ada masjidnya, ada masjidnya. Ada masjidnya. Lantainya karpet. Ya. Kalau di tempat kita kan sudah mewah sedikit, pakai paving block ya. Kuburannya pakai paving block. Di sana pakai karpet. Ya, di sana pakai karpet. Ya, pakai plester ya, Pak ya. Subhanallah. Nabi SAW bahkan qad naha. Bahkan Nabi SAW telah melarang anirtifa'il qabr, dari perbuatan ghulu, perbuatan melampaui batasan syariat dalam memuliakan orang-orang soleh yang telah dikubur itu dengan perbuatan yang lebih ringan dari itu semua. Apa? Irtifa'il qabr, meninggikan ya kuburan, meninggikan ya tanah kuburan. Nabi larang. Ya. Wa an yuzada fihi fawqa shibr. Nabi melarang tingginya itu melebihi 1 jengkal dari rata-rata tanah. Ya. Lebih dari itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Rukhsahnya ya, keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW, tinggi tanah kuburan itu 1 jengkal. Selebihnya dari itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir dibawakan di sini, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassas al qabr, ya, wan yuqat alaih, wa an yubna alaih. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW melarang kuburan itu an yujassas, kuburan itu dicat. Yujassas itu dicat kuburannya. Ya, dicat, apalagi di keramik, ya warna-warni, dicat, sekedar dicat tanahnya, dicat aja nggak boleh, ya, pakai kapur ya Pak ya, dikapur. Tapi di Duku Karangandal udah biasa. Itu. Ditinggikan semua kuburan. Iya, ini biar. Di sana ya Pak ya. Baru nanti kita mau menyerang ke sana Pak. Ya, an yujassasal qabr, kuburan di kapur, dicat, dilarang oleh Nabi SAW.
Wa an yuqat alaih, dijadikan alas duduk. Ya, kuburan dijadikan alas duduk. Kalau lagi memakamkan jenazah, jangan duduk di tanah kuburan. Ya. Wa an yubna alaih, dan Nabi melarang dibangun di atasnya bangunan. Dibangun di atasnya bangunan. Ya. Demikian juga dalam ya hadis Ali bin Abi Thalib yang terkenal. Ya kan? Beliau diutus oleh Nabi SAW untuk meratakan ya kuburan. Ya. Itu hal yang akan mengantarkan kepada ya pengistimewaan kuburan, ya pengkultusan kuburan sudah dilarang oleh Nabi SAW. Ya, padahal ringan, sekedar apa? Dicat, diwarnai, ditinggikan lebih dari 1 jengkal, sudah dilarang oleh Nabi SAW. Bukan syirik. Ya. Padahal itu belum syirik, belum. Bahkan masih diperdebatkan hukumnya di kalangan para ulama. Apakah itu makruh syadid ataukah haram? Ya. Apalagi yang lebih dari itu, yang lebih mungkar dari itu sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kullu qabrin musyrifin faqad amar bi an yusawwa fakadha sahal khabar. Wa kullu qabrin musyrifin faqad amar. Wa kullu qabrin, dan setiap kuburan musyrif yang tinggi, setiap kuburan yang tanahnya digundukannya ditinggikan, ya, faqad amar, maka sungguh beliau telah perintahkan bi an yusawwa, agar diratakan, hakadha sahal khabar. Ya, demikian itu hadis sahih memberitakan. Ya. Dalam hadis siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alla tada'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah, rawahul Imam Muslim. Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi SAW dengan pesan apa? Ya, ala tada'atim salan illa tomastah. Jangan kamu ketemu sama patung, jangan kamu biarkan kecuali kamu ya potong ya kepalanya, ya mukanya. Kamu potong mukanya, kamu potong kepalanya. Ya. Demikian juga kamu tidak ketemu kuburan yang dibangun tinggi kecuali kamu ratakan. Ini wasiat Nabi SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib. Tugas dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Nah sekarang orang-orang yang ngakunya sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan apa? Syiah, Syiatu Ali, ya kata mereka. Syiah, justru mereka yang menghidup-hidupkan ya perkara syirik kubur ini, ya perkara-perkara kemungkaran kubur ini, justru mereka yang menghidupkannya. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW ditugasi untuk meratakan kuburan, mereka justru bukan hanya meninggikan kuburan, ya, membangun megah kuburan. Ya, kalau di Twitter itu ada akun namanya Atabah Husainiyah, ya bahasa Arab Atabah Husainiyah. Ya, itu setiap waktu update ya doroeh ya kuburan, pekuburan yang dibangun megah yang ada di Irak maupun yang ada di Iran. Ya, setiap waktu update terus ya. Dibuka dibuka jasa ya, titip salam ya, berbayar online. Akhirnya jadi bisnis juga ya. Iya. Ya, jadi mereka kiaskan dengan badal umroh, badal haji. Mereka kiaskan dengan badal umroh dengan badal haji. Ya, badal harganya beda. Ya, sekedar titip salam, badal titip salam itu beda harganya dengan badal apa? Dengan badal sholat di kuburan itu. Beda lagi dengan harganya dengan badal apa? Memegang
kuburan itu. Ya. Nasallahu alaihi. Kalau badal umroh nggak tahu saya, ya. Kalau badal umroh kalau tawafnya di lantai final Ka'bah, apa beda dengan yang lantai atas, ya? Kalau pegang multazam beda nggak harganya dengan yang enggak, itu kan nggak tahu. Kalau badal umroh, tapi kalau ya? Travel Kubah Nabawi. Wah, masya Allah. Tapi kalau yang di Atabah Husain ya beda-beda harganya, ya. Wallahul musta'an. Wa hadzzaral ummata an itra'ihi. Fagharrahum iblisu bistijza'ihi. Fagharrahum iblisu bistijra'ihi. Wa hadzzaral ummata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya an itra'ihi, melarang mereka dari itra' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Sebagaimana dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku seperti orang-orang Nasara berlebihan dalam memuliakan Ibnu Maryam, Isa ibn Maryam. Ya, fa innama ana abdun, aku ini tidak lain hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka kalian kalau memujiku sebut aku ini Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Al-itra' kata Al-Habib huwa mujawazatul had fil madh wal kadhib fihi wal ghulu fi dzalik. Itra' itu artinya melampaui batas dalam memuji-muji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memuji-muji beliau dengan kalimat-kalimat dusta. Ya, bahkan ada yang itra'nya itu sampai ke level syirik. Ya, seperti Al-Busiri di Burdah, ya, melampaui batas dalam memuji, seperti sebagian warga di tempat kita, ya, bainal adzanan, antara adzan dan iqamat nyanyi-nyanyi tibul qulub, ya, itu itroknya sudah sampai level kesyirikan, ya. Burdah. Nasallahu alaihi afiyah. Iya. Dalam Burdah Al-Busairi, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup sezaman dengan Al-Busairi. Hidup sezaman dengan Al-Busairi, ya. Dan beliau sudah mengkritisi qasidah burdahnya itu, ya, di kitab Al-Istighatsah, dan beliau nyatakan bahwasannya kesyirikan yang ada di dalam qasidah burdah itu sampai kepada level syirik rububiyah. Ya, yang lebih parah daripada syirik uluhiyah, daripada syirik ibadah. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang, hanya sekedar memuji-muji beliau SAW berlebihan itu sudah dilarang, apalagi kok sampai, ya, pujian itu, ya, kesyirikan lebih dilarang lagi. Tapi kata beliau rahimahullah, fagharrahum iblisu bistira'ihi. Ya. Tapi ternyata iblis, ya, menipu sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bistijra'ihi, ya, dengan lancang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu sudah diperkirakan, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Istadda ghadabullah ala qaumin takhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nabi SAW sudah berdoa, jangan sampai kuburanku dijadikan berhala yang diibadahi.
sungguh besar murka Allah kepada satu kaum yang menjadikan kubur nabinya itu sebagai masjid. Ya. Oleh karenanya haram memindahkan ya makam Nabi SAW ke pemakaman umum yang ada di Baqi. Haram. Ya. Kubur Nabi SAW ya di situ tempatnya. Di rumah beliau, rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Haram untuk dipindah keluar, dibongkar keluar. Ya. Maka isu yang tersebar bahwasanya ya kerajaan Saudi Arabia di generasi awal Muhammad bin Saud rahimahullah dan Muhammad bin Abdul Wahab ya, ketika mereka berhasil menaklukkan Makkah dan Madinah, mereka mau membongkar makam Nabi SAW dan memindahkannya ke pemakaman umum keluar dari Masjid Nabawi. Itu isu yang bohong, isu yang dusta ya, isu yang dusta yang dihembuskan oleh para kuburiyin, para musuh dakwah tauhid ya. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di kitab Tauhid membawakan hadis-hadis larangan ya akan hal itu ya, termasuk hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan walaula dzalika la ubriza qabruhu ya walakin khasya an yuttakhadha masjidan. Andai bukan karena perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang solehnya mereka sebagai masjid, tentu la ubriza qabruhu ay qabru Nabi SAW ya, tentu beliau akan dimakamkan di pemakaman umum di Baqi, bukan di rumahnya. Ghara ana khasya an yuttakhadha masjidan, tapi beliau khawatir nanti kalau dikubur di pemakaman umum di Baqi, maka kubur beliau akan dijadikan sebagai masjid. Ya, akhirnya Masjid Nabawi sepi. Orang pindah ke kuburan semua. Ya, orang pindah ke kuburan semua. Wong bukan kuburan Nabi aja sudah bisa bikin masjid sepi, kuburan rame. Ya, apalagi kuburan Nabi SAW. Ya, coba pergi aja ke misalkan ke Surabaya, ke Ngampel sana. Waktu sholat, perginya itu pas waktu sholat. Kalau bukan waktu sholat jangan ditanya. Bukan waktu sholat ya jelas masjidnya sepi, kuburannya rame, padat. Itu kan waktu sholat. Tapi datang ke situ waktu sholat, yang dikumandangkan azan dari Masjid Ampel itu. Ya, saya buktikan sendiri. Saya sholat di Masjid Ampel situ, waktu azan sepi, satu saf gak nyampe. Di kuburan ngantri orang, berdesak-desakan. Di kuburan yang dekat masjid itu ngantri orang, berdesak-desakan. Gak peduli mereka dengar azan waktu sholat dan sebagainya. Itu baru ya kuburan Sunan Ampel itu ya. Belum lagi kalau kuburan Nabi SAW dibagi. Iya, orang-orang penziarahnya itu bukannya meramaikan masjid, malah meramaikan kuburannya. Bagaimana kalau kuburan Nabi SAW? Ya, tentu lebih berbahaya kalau Nabi SAW dimakamkan di pemakaman umum. Ya, maka itu fikih dari hadis itu ya, bahwa tidak boleh ya memindahkan ya makam beliau ke pemakaman umum. Ya. Fakhalafuhu jahratan wartakabu maqad naha anhu wa lam yajtanibu. Tapi kemudian karena mereka ditipu oleh iblis dalam wujud manusia ataupun iblis dalam wujud jin, ya, karena yang menipu manusia, menyesatkan manusia dari Islam itu adalah ya iblis dari kalangan jin dan manusia. Fakhalafuhu jahratan, maka mereka menyelisihi Nabi SAW jahratan, terang-terangan, ya, secara terbuka, secara terang-terangan menyelisihi Nabi. Wartakabu, dan mereka melakukan
ma qad naha anhu, apa yang telah beliau larang, walam yastanibu, mereka tidak menjauhi apa yang beliau larang. Mereka bangun masjid, mereka bangun kuburan, ya, mereka warnai kuburan, ya, mereka pasang lampu-lampu penerang yang terang benderang, ya, obor, pelita dan sebagainya, ya. Mereka bikin bangunan di atas kuburan, cungkup dan sebagainya, ya, rumah dan sebagainya. Mereka jadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk itikaf, tempat untuk sholat secara khusus. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Semua mereka langgar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Saya break rekaman dulu ya supaya tidak keberatan.